Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya di Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel saya ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, oke teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang baru memulai beternak ayam kampung, tetap semangat karena tidak ada proses yang instan ketika kita memulai untuk suatu usaha kita. Jadi butuh perjuangan untuk kita membangun suatu usaha kita di peternakan ayam kampung ini. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan 3 tips yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman itu memulai dalam beternak ayam kampung. Nah, sebelum kita bahas ke 3 tips tersebut, ini adalah ayam-ayam kampung saya yang ada di depan ini. Nah, ini yang sudah ada saya lepas liarkan itu biar dia cepat besar ya, indukan-indukan kita. Jadi di sini ya lumayan lah, alhamdulillah. Memang ini adalah berkah dari suatu usaha yang memang saya tekuni selama hampir 1 tahun ini. Saya membangun peternakan saya yang ada di kandang saya ini. Dan mungkin memang agak sedikit berisik karena memang ini sebentar lagi waktu makan mereka, jadi memang agak sedikit berisik. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Ya mudah-mudahan suara saya masih jelas untuk didengar oleh teman-teman semuanya. Oke. Memang dari kita memulai untuk peternak ayam kampung itu agak sedikit susah. Susahnya kenapa? Susahnya bagi teman-teman yang memang tidak memiliki modal. Nah, itu agak sedikit susah. Contohnya seperti saya ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang memiliki modal, mungkin bisa untuk memulai ternak ayam kampung ini. Apabila ingin memulai peternak ayam kampung, itu bisalah membeli bibit, misalnya kan, membeli bibit ya perasaan 1 box bibit ayam kampung, ataupun bisa membeli indukan secara langsung. Misalnya seandainya ada anggaran untuk membeli bibit itu atau indukan itu ada untuk 10 ekor. Nah, kan itu bisa saja. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak memiliki modal yang memang tidak memadai? Itu yang saya alami. Yang saya alami dalam saya memulai ternak ayam kampung ini. Terus terang, yang harus teman-teman ketahui bahwa saya memulai ternak ayam kampung ini dari indukan 1 ekor. Jujur, ini benar-benar terjadi dalam saya mulai ternak ayam kampung saya ini dari indukan 1 ekor. Nah, indukan 1 ekor itu ini, yang ada di bawah ini. Ini sudah paling tua ini. Ini mungkin sudah ada usia sekitar 3 tahunan ada ini. 3 tahunan sudah ada ini usia ayam yang ini. Ini yang paling pertama. Bukan dalam artian dalam pertama yang ini ya, enggak. Saya dulu itu kuliah merantau keluar, kemudian saya pulang ke sini. Di rumah itu memang sudah ada ayam, tapi ayam-ayamnya terkena sakit, yaitu penyakit aratan. Ayam-ayam saya di kandang ini mati total, habis. Tinggallah 1 ekor yang ini yang bertahan, yang tua ini. Nah, awalnya ini kawin kan dengan ayam tetangga. Awalnya begitu bro. Jadi kawin dengan ayam tetangga, bertelur, mengerah, menetas. Saya besarkan anak-anaknya. Mulai dari situ. Kemudian silaturahmi ke rumah teman yang memang memelihara ayam kampung. Ya sambil-sambil lobby kan. Minta bagi ayam, beli 1 ekor. Ada uang untuk cukup 1 ekor, beli 1 ekor. Dari kecil saya pernah beli itu dari ini masih besar ini bro. Sekecil ini. Kalau nggak salah tuh. Dari sekecil itu saya beli, saya besarkan. Akhirnya ada 2. Berkembang ada 3, dan pada akhirnya hingga sampai saat ini saya sudah memiliki 12 indukan yang memang itu hasil sortiran dari saya, yang menurut saya itu ayam kampung yang memang bagus untuk dijadikan indukan ayam kampung. Nah, karena tujuan saya itu bukanlah ayam tarung, tapi tujuan saya itu adalah mengambil dari postur tubuh ayam, dari genetik yang besar, kemudian untuk dijual dagingnya. Nah, jadi seperti itu. Tujuan saya terus terang, saya bukanlah dari tujuan untuk ayam sabung, tapi memang tujuan saya melihara ayam kampung ini adalah untuk pembesaran kemudian dijual kiloan. Nah, walaupun hari ini ayam kampung,
Ayam Bangkok, ada ayam Bangkok. Mungkin ada yang bertanya, Bang, ayam apa di kandang Abang? Nah, sekali lagi saya tegaskan, di kandang saya ini adalah ayam Bangkok. Kemudian ada ayam Joper. Nah, contohnya ini. Saya pernah pelihara ayam Joper, satu box. Berapa bulan yang lalu? Ada sekitar 5 bulan yang lalu saya pelihara ayam Joper, satu box. Ini saya sisakan ada sekitar 3 ekor. Nah, 3 ekor dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bertelur. Sudah mulai bertelur dan produktif. Dan hasil telurnya itu cukup banyak sekali. Mengenai ayam Joper. Nah, oke, kita balik ke topik pembahasan. Bahwa ketika kita mulai ternak ayam kampung itu, apalagi tidak modal, mulailah dulu secara berlahan. Mulai dulu secara berlahan. Ada satu ekor dulu dikembangkan. Lambat laun ada rezeki, kita kembangkan lagi. Beli indukan lagi, ataupun beli anakan ayam. Kita besarkan. Nah, sembari teman-teman membesarkan ayam tersebut, disitulah teman-teman itu belajar untuk pembesaran ayam kampung. Nah, agak ribut bro, jadi kita agak geser sedikit biar nggak terlalu ribut. Nah, kita dari sini aja lah. Oke, jadi mulailah berternak ayam kampung itu dari proses pembesaran dulu. Jangan langsung main ke indukan. 1 ekor boleh, kan nanti kan dia beranak kemudian menetas. Nah, itulah yang akan kita bahas. Kita pelajari cara pembesaran. Seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa kita harus mempelajari bagaimana cara perawatan ayam ini. Paling tidak kita paham 50% dalam perawatan ayam kampung. Itu yang wajib harus teman-teman ketahui dulu sebelum teman-teman memulai peternak ayam kampung. Nah, poin pertama. Jadi saya secara nggak sadar itu sudah mulai masuk ke materi bro. Nah, oke, kemudian itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah teman-teman harus memahami dulu bagaimana cara pembesaran ayam kampung. Ilmunya paling tidak 50%. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, kita harus paham bagaimana dengan kondisi pasar ataupun kebutuhan pasar pada saat ini di daerah masing-masing kita. Di daerah saya, kebutuhan untuk ayam kampung ini sangat luar biasa tinggi. Ayam kampung ini kalau sudah bobot 1 kilo, ini cepat ini lakunya. Dengan harga untuk saat ini itu adalah 55.000. Nah, 55.000. Memang di daerah saya ini bermainnya harganya itu ayam kampung itu 50, 55 sampai 60 kalau misal di hari raya. Hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha ataupun hari-hari besar lainnya. Itu bisa naik harga untuk harga ayam-ayam ini. Nah, dalam artian peluang kita berusaha ayam kampung itu sangat besar karena kebutuhan pasar itu sangat tinggi. Tinggal bagaimana. Nah, poin yang ketiga lagi, tinggal bagaimana kita bisa mengatur manajemen kandang kita, itu yang paling penting. Ada pasar, kita sudah tahu harga, tapi kita tidak paham dengan manajemen kandang kita, sama saja bohong. Dalam artian begini, kita tidak bisa, misalnya seandainya ini bukanlah menjadi suatu hal yang memang sampingan dari kita ya, bukan dalam artian ini kerjaan sampingan, tapi kita sudah memfokuskan bahwa ternak ayam ini adalah kerjaan utama kita. Kita harus paham bagaimana manajemen kandang yang ada di kandang kita. Dalam artian begini, paling tidak kita bisa mengatur bagaimana kita bisa menetaskan anak ayam untuk dipanen 3 bulan berikutnya. Minggu depan kita tetaskan lagi anak ayam, dipanen lagi. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan yang memang kita panen. Jadi kita bisa mengkalkulasikan. Misal seandainya kita punya 20 ekor ayam. Kita besarkan sampai bobot 1 kilo. Nah, dalam artian itu 20 ekor, kita anggaplah 20 kilo sekali kita panen. Berarti kan kita sudah mendapatkan sekitar 1 jutaan hasil per bulan. Dan itu sekali tetas 20 ekor. Apalagi kita bisa menetaskan dari 1 bulan itu bisa 4 kali penetasan dengan rata-rata 20 ekor. Berarti kita 3 bulan berikutnya kita bisa panen ayam itu dengan 4 juta rupiah. Nah, itu hasil kotornya. Hasil kotor dari panen kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi 3 hal yang harus teman-teman pahami mengenai cara berternak ayam kampung. Jadi sebelum kita terjun ke peternakan kita untuk memelihara ayam kampung itu, 3 hal itu harus teman-teman pahami agar tidak salah langkah dalam memulai suatu usaha ayam kampung. Nah, ketika 3 hal ini sudah bisa teman-teman kuasai, insya Allah untuk kedepannya teman-teman juga akan berhasil dalam peternak ayam kampung. Nah, seperti yang saya alami, memang susah kita untuk memulai suatu usaha kita yang memang tidak didasari dari modal.
memang pertama itu adalah niat, tapi tidak dibarengi dengan modal paling tidak sedikit, kita tidak akan bisa menjalankan usaha kita. Nah, jadi seperti itu. Paling tidak kita mulailah dulu untuk peternak ayam kampung itu mulai dari 1 ekor atau 2 ekor. Ya mulai ternak, pelajari dulu ilmunya bertahap, nanti akan dikembangkan. Nah, jadi begitu. Seperti ada di kandang saya. Untuk saat ini saya tidak hanya fokus kepada ayam-ayam kampung ini. Jadi kedepannya saya sudah akan mengembangkan dari brand untuk ayam-ayam yang jenis lain, yaitu memang produktivitas petelurnya itu sangat tinggi. Nah, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, ada ayam larmot. Nah, ini ayam larmot. Kemudian ada ayam KUB. Nah, ini juga akan menjadi brand kita ke depannya, dan pada akhirnya nanti ayam kampung bukanlah menjadi suatu tujuan utama kita lagi dalam beternak ayam kampung. Jadi saya nanti ke depannya akan mengembangkan ayam layar modifikasi dengan KUB. Nanti kita akan coba silangkan. Nah, ini adalah ayam KUB bibit dari yang saya beli itu dari telur. Saya pesan dari Sumatera Utara di daerah tebing tinggi, yaitu dengan Bang Rian Hervanda atau yang memiliki channel Peternak Ikhlas. Nah, saya beli sama beliau bibit ayam dari KUB-nya dan larmotnya, layar modifikasinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang untuk beternak ayam kampung kita jangan hanya fokus pada ayam kampung saja, karena ayam kampung asli itu tingkat produksinya itu sangat rendah. Jadi kita harus bisa menaikkan grade agar kedepannya tingkat produksivitas dari ayam tersebut itu bisa lebih baik lagi. Dan kemudian tujuan kita untuk produksi DOC untuk kedepannya, bagi teman-teman yang mau pelihara juga ayam layar modifikasi ini, ayam larmut ini, itu akan bisa tercapai. Jadi seperti itu. Nah, ini ayam larmut kita yang sudah usia 2 bulan dan alhamdulillah bobotnya luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang harus teman-teman pahami ketika mau memulai ternak ayam kampung, 3 hal tadi yang saya sampaikan. Pahami pasarnya, kemudian pahami manajemen kandangnya, kemudian yang ketiga itu cara perawatan ayamnya. Oke ya, mungkin itu saja mengenai video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru ingin memulai beternak ayam kampung, tetap semangat saja, nikmati prosesnya. Insya Allah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, peternak gokil. Mantap bro.